CEO terkejut menemukan wanitanya ternyata menjadi calon kakak ipar. Dengan sifatnya yang berebut dan saling sikut, pasti akan membuat pesta pertunangan ini berjalan lancar. Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Wanita itu berpura-pura tenang dan mengeluarkan sapu tangan. Dengan enggan menggenggam tangan CEO. Takutnya tuan muda Sen kedua salah orang. Dia mengira dengan begitu CEO akan tahu diri dan tidak lagi mengganggunya. Tak disangka CEO sama sekali tidak berniat melepaskannya. Bahkan di depan umum meminta kakak ipar untuk membalut lukanya. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata kakak ipar membalut luka adik iparnya. Bukankah itu wajar? CEO tersenyum pahit. Tak disangka wanita ini ternyata memiliki dua wajah. Dia tidak seberadab itu semalam. Tidak hanya menghalangi mobilnya, tapi juga secara terbuka menggoda dia. Bahkan setelah bertemu di bar, dia juga yang aktif. Ingin menghabiskan malam bersamanya. Siapapun tidak akan menyangka, wanita yang begitu bebas dan liar ini adalah wanita terhormat yang paling terkenal di kalangan orang-orang terkemuka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa ini adalah sisi terbenarnya. Identitas asli wanita ini adalah Su Yuan, putri kedua keluarga Su. Ternyata, beberapa tahun yang lalu, kakak perempuan gadis itu meninggal karena kecelakaan. Dia membuka diri. Dia merasa bahwa yang seharusnya mati adalah putri kecil yang tidak berguna. Mengikuti Si Jian, bertemu dengan wanita L3. Su Jinsi adalah putri yang paling dibanggakan oleh ibu. Dia tidak boleh mati. Yang mati adalah Su Yuan. Mulai hari ini, kamu adalah Su Jinsi. Apakah kamu mengerti? Sejak saat itu, ibu tidak hanya meminta dia untuk meniru setiap kata dan tindakan kakaknya, tetapi juga membesarkan gadis itu sesuai dengan standar kakaknya. Selama ada sedikit saja yang tidak mirip dengan kakaknya, ibu akan menghukumnya dengan keras menggunakan hukuman keluarga. Terkadang dia juga akan melawan, tapi ibunya selalu mengancamnya dengan kematian. Akibatnya, dia hanya bisa menyerah dengan patuh. Kali ini dia pergi ke bar untuk bersenang-senang, karena ibunya memaksanya untuk menikah dengan seorang anak orang kaya. Hanya tunangan yang dipilih dengan hati-hati oleh kakaknya. Menikahinya akan membawa keuntungan terbesar bagi keluarga. Dia hidup dalam bayang-bayang kakaknya dan sangat menderita. Tapi dia tidak ingin ibunya sedih, jadi dia hanya bisa menahan diri. Tapi dia sama sekali tidak menyangka bahwa pergi ke bar untuk bersenang-senang justru akan membuatnya bertemu dengan pria yang tidak bisa dia lepaskan seumur hidupnya. Ternyata setelah satu malam bersenang-senang, dia secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah koin keberuntungan saat pergi. Namun itu membuat CEO menyadari bahwa gadis itu adalah teman bermainnya di masa kecil. Dulu dia pernah membela CEO dan berkelahi. Dia juga pernah berjanji untuk menikahi CEO saat mereka dewasa. CEO sudah menyukainya sejak kecil. Seandainya keluarganya tidak pindah ke luar negeri, mereka tidak akan terputus kontak. Kini telah dipastikan identitasnya. Dia terus menyuruh bawahannya mencarinya. Si Ji Yu yang telah bertunangan. Cheng Huixi terus membawa payun dan mengikutinya. Teman-teman Yunji mencari dia. Harus tahu bahwa kakak tirinya tampaknya adalah seorang pria yang sopan. Namun di belakang layar, dia selalu memiliki hubungan yang tidak jelas dengan bintang besar. Dia tidak ingin kehilangan wanita itu. Apalagi dia tidak akan membiarkannya menikah dan menderita. Namun, sebelum CEO memulai langkah berikutnya, bintang besar justru berulah saat itu. Dia cemburu wanita itu merebut posisi istri dari keluarga kaya. Jadi dia ingin mempermalukan wanita itu di depan umum. Dengar-dengar, Nona Su berusia 9 tahun. Dia pun mengadakan konser solo. 12 tahun. Masuk ke akademi musik terkemuka. 16 tahun. Menjadi kepala piano di orkestra. Tidak tahu apakah ada kesempatan mendengar suara piano Nona Su. Semua ini adalah kehormatan kakak perempuan semasa hidupnya. Dia tidak memiliki bakat setinggi kakaknya. Meskipun ibunya ingin mengubahnya menjadi kakaknya. Namun, pendidikan yang menekannya justru membuat putrinya memiliki bayangan buruk terhadap piano. Sekarang bahkan dia tidak bisa memainkan satu lagu pun. Hal ini selalu disembunyikan putrinya dari ibunya. Dia tahu jika hari ini dia membuat malu, dia tidak dapat memenuhi gengsi ibunya. Takutnya dia akan menerima hukuman tanpa ampun dari ibunya. Jadi, dia segera ingin mencari alasan untuk menghindar. Tak disangka, tunangannya sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Mengklaim bahwa acara yang begitu penting. Bagaimanapun juga, dia harus memainkan sebuah lagu. Ibunya bahkan lebih mementingkan muka. Dengan menggigit gigi, dia tidak mengizinkannya untuk menolak. Namun, gadis itu sangat tahu bahwa jika dia melakukannya, yang akan malu pasti dirinya sendiri. Namun, saat dia sangat kesulitan, pria itu justru menariknya dan berkata, "Apa artinya bermain piano sendirian? Aku bersamamu, wanita yang cerdik." Suara piano yang indah segera mendapatkan pujian dari banyak tamu. Semua orang memuji wanita itu karena mendidik putrinya dengan baik. Ibu memanfaatkan kesempatan untuk memuji putrinya sejak kecil. Dia adalah gadis yang patuh dan tahu diri. Pujian ibu justru membuat gadis itu merasa sangat tersakiti. Dia sudah lama membenci dijadikan bayangan kakaknya sepanjang hari. Menjadi gadis patuh di mata ibunya,
Pria di sampingnya seperti hantu yang mengingatkan wanita itu. Tunangannya yang suka berselingkuh bukanlah orang baik. Apakah dia benar-benar rela menikahi sampah seperti itu? Gadis itu tentu tidak rela. Dia tidak rela padahal dia jelas adalah seorang individu. Namun terjebak dalam penjara yang dalam dan mengekang. Sepanjang hari seperti boneka yang dikendalikan. Ibu mengendalikan hidupnya. Tidak rela menghabiskan segalanya untuk menyenangkan ibunya. Di hadapan ibu, bahkan namanya sendiri pun tidak layak dimiliki. Mendengarkan ibu menyebutkan kelebihan kakak perempuan seperti menghitung harta. Gadis itu bertekad untuk melepaskan diri dari belenggu. Mulai sekarang, dia akan kembali menjadi dirinya sendiri. Ding-ding, dia memotongnya. Setiap malam, pulang tepat pukul 9. Aduh, suara piano ini tajam dan menyakitkan, tidak seperti lagu. Tingkat Miss Su ini, hampir sama dengan pemula. Kau diam saja, aku tidak salah. Apa itu gadis dari keluarga terpandang? Hanya bagus di luarnya saja. Tidak sebanding. Mari kita pergi melihat bersama.